Sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di dunia berawal dari usaha rumahan untuk meminjamkan uang di atas meja. Usaha tersebut semakin berkembang menjadi konsep perbankan yang kita kenal saat ini. Perbankan semakin marak di Eropa, kemudian bangsa Eropa membawa konsep tersebut ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tersebut merupakan awal mula kegiatan perbankan dikenal di Indonesia. Awal mula dan perkembangan perbankan di Indonesia. Awal mula dan perkembangan perbankan di Indonesia. Sebelumnya bank-bank wilayah Nusantara Hindia Belanda didirikan oleh orang-orang Belanda untuk kepentingan perdagangan mereka. Selanjutnya, di samping bank-bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, berdiri pula bank-bank swasta yang dimodali oleh orang-orang Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina, yang kenyataannya masih tetap hanya mendirikan fasilitas di antara golongan mereka sendiri. Dua perkembangan. Keuntungan dari operasi lebih banyak dibawa untuk kepentingan negara asal. Pada saat itu posisi bangsa Indonesia dalam dunia usaha masih sangat terbelakang. Mereka hanya terdiri atas petani kecil, buruh, produsen, dan pengusaha kecil. Bank-bank milik asing tidak mau memberikan pinjaman kepada bangsa Indonesia karena beranggapan pemberian kredit kecil tidak membawa keuntungan, bahkan mengandung resiko besar. 3. Perbankan. Sadar akan keadaan masyarakat dalam perekonomiannya terjepit, maka beberapa anggota masyarakat yang terdidik kemudian berupaya mencari jalan keluar. Ada yang mendirikan koperasi, studi klub, bank desa, dan bank perkreditan rakyat. 4. Di Indonesia. Beberapa tujuan umum didirikannya bank oleh bangsa Indonesia saat itu sebagai berikut. A. Mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung agar dapat membangun perumahan sendiri. B. Membantu para pengusaha untuk permodalan dengan memberikan kredit kecil. C. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat untuk menyatukan modal dan menyalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Sejarah perbankan di Indonesia. Seperti yang Anda ketahui, bahwa bangsa Eropa adalah bangsa yang pertama kali memperkenalkan kegiatan perbankan kepada Indonesia. Oleh karena itu, sejarah perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah penjajahan Hindia Belanda. Berikut adalah bank-bank yang di Indonesia mulai zaman Hindia Belanda hingga kemerdekaan. 1. Pada zaman Hindia Belanda. 2. Bank-bank pada zaman awal kemerdekaan. 3. Bank-bank pemerintah setelah masa kemerdekaan. 1. Pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda di Indonesia sudah banyak berdiri bank. Bank-bank yang ada pada zaman tersebut tentunya digunakan untuk kepentingan bangsa itu sendiri. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu di antara lain. 1. The Javos 2. The Postport Bank. 3. The Algemene Volks Credit Bank. 4. Nederland Handelsmaatschappij atau singkat HNM. 5. National Handelsbank. 6. The Eskomto Bank NV. Di samping itu terdapat pula bank milik orang Indonesia yang orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank tersebut antara lain Bank Nasional Indonesia. 2. Bank Abon Saudagar. 3. NV Bank BOMI. 3. NV Bank Bohemi. 4. The Carteret Bank of India. 5. The Yokohama Space Bank. 6. The Matsui Bank. 7. The Bank of China. 8. Batavia Bank. 2. Bank-bank pada zaman awal kemerdekaan Indonesia. Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain. 1. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Albemarle Bank atau Xiaomin Ginko. 3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur tahun 1945 di Solo. 4. Bank Indonesia Palembang tahun 1946. 5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. 6. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. 7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. 8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. 9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dan Bank Sentral Asia tahun 1949. Bank-bank pemerintah setelah masa kemerdekaan. Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajah, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu 1. Bank Sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Berdasarkan UU nomor 13, berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999. Bank ini sebenarnya berasal dari The Javasche Bank yang dinasionalkan di tahun 1951. 2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Algeman Volkskrediet Bank. Kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia. Unit 2 yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor dipisahkan lagi menjadi 1 yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1968. 2 yang membidangi Eksim dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Indonesia. Bank nomor 3, Bank Negara Indonesia. Bank ini menjadi BNI Unit 3 dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia. 4. Bank Dagang Negara. BDN berasal dari S. Contoh Bank yang dinasionaliskan dengan PP nomor 13 tahun 1960, namun PP ini dicabut ganti dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. 5. Bank Bumi Daya BBD semula berasal dari Netherlands Indische Handelsbank, kemudian menjadi National Handelsbank. Selanjutnya, bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Nomor 6, Bank Pembangunan Indonesia. Nomor 7, Bank Pembangunan Daerah. Bank ini didirikan daerah tingkat 1 daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 1962. 8. Bank Tabungan Negara BTN berasal dari The Postpac Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5 dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1968. 9. Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Kondisi perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan di Indonesia tentunya memiliki perbedaan di setiap masanya, di mana perbedaan kondisi tersebut dapat dilihat dari masa kolonial hingga adanya deregulasi. Deregulasi adalah aturan atau sistem, tindakan atau proses mengurangi segala aturan. Deregulasi menunjukkan kebijakan pemerintah, mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebangsaan gerak modal.
barang dan jasa. Deregulasi perbankan merupakan keadaan di mana terjadi perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia yang bertujuan membuat kondisi perbankan menjadi lebih stabil. Kondisi perbankan sebelum deregulasi. Kondisi pada masa kolonial. Pertama, mobilisasi dana dan investor untuk membiayai kebutuhan. Dana perusahaan-perusahaan besar milik kolonial memberikan jasa keuangan pada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lain-lain. Selanjutnya membantu pemindahan dan jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Halnya sebagai tempat sementara dan hasil sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. Selanjutnya mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Kondisi setelah kemerdekaan. Pertama, mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan besar. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Selanjutnya menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Kondisi perbankan sebelum deregulasi pemerintah. Pertama, tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Selanjutnya kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank tertentu. Selanjutnya bank banyak menanggung program-program pemerintah, instrumen pasar uang yang terbatas dan persaingan antar bank yang tidak ketat. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit dan sulitnya pendirian bank baru. Yang terakhir, posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. Kondisi perbankan setelah deregulasi. Setelahnya ada deregulasi ini, perbankan Indonesia berkembang yang cukup signifikan. Adapun ciri perkembangan deregulasi yang diantaranya: satu, adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Dua, jumlah bank swasta bertambah banyak. Tiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Empat, sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. 5, kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat. 6, mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik sehingga pada tahun 1997 Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Ciri kondisi perbankan saat krisis. 1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. 2. Sebagai besar bank dalam keadaan tidak sehat. 3. Adanya spirit negatif. 4. Munculnya penggunaan peraturan yang baru. 5. Jumlah bank menurun. Setelah beberapa tahun berusaha memperbaiki keadaan Indonesia yang terpuruk, akhirnya di awal tahun 2000 nampak hasil yang cukup positif. Keadaan bangsa Indonesia di berbagai sektor berangsur-angsur membaik. Adapun kondisi perbankan Indonesia pasca krisis ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Selesainya penyusun arsitektur perbankan Indonesia. 2. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membangun atau menyusun lembaga penjamin simpanan, lembaga pengawas perbankan yang independen, serta otoritas jasa keuangan. 3. Kinerja perbankan yang lebih baik, yang mengarah kepada praktik manajemen pengelola risiko yang lebih baik, struktur perbankan nasional yang lebih baik, serta penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten. Terima kasih.